Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok A akan mempresentasikan bab 9 dengan topik pengujian hipotesa atau uji hipotesa. Berikut adalah daftar nama dan NRP anggota kelompok kami. Pertama-tama, kita akan masuk ke pendahuluan. Jadi, hipotesa itu apa sih? Hipotesa itu berasal dari penggalan kata hipo yang memiliki arti di bawah dan tesa yang artinya kebenaran. Sehingga hipotesa itu dapat diartikan sebagai pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan, atau dugaan yang sifatnya masih sementara. Sedangkan uji hipotesa adalah metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisa data. Uji hipotesa kadang juga disebut sebagai konfirmasi analisa data. Pengujian hipotesa adalah suatu prosedur yang dilakukan dengan tujuan memutuskan apakah hipotesa tersebut diterima atau ditolak berdasarkan parameter populasi. Dengan kata lain, menerima atau menolak hipotesa harus berdasarkan bukti yang ada. Dalam statistik, sebuah hasil dapat dikatakan signifikan secara statistik jika kejadian tersebut hampir tidak mungkin disebabkan oleh faktor yang kebetulan, sesuai dengan batas probabilitas yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, berikut ini adalah salah satu contoh bentuk dari hipotesa. Yang bisa dibaca di sini bisa dilihat kalau misalkan ada pernyataan seperti ini. Nah, gimana untuk membuktikan pendapatnya? Ia membuat hipotesa ini, jadi bisa disimpulkan staf PSA tersebut akan mengambil sampel dan berharap hipotesa ini ditolak sehingga pendapatnya dapat diterima. Perkenalkan, nama saya Joni Tucaya Sarwijaya UI dengan NRP C14210290. Penjelasan rumus. Hipotesis awal yang diharapkan akan ditolak disebut dengan hipotesis nol. Hipotesis nol juga sering menyatakan kondisi yang menjadi dasar pembandingan. Penolakan H0 membawa kita pada penerimaan hipotesis alternatif, yaitu H1. Ada beberapa buku juga menuliskannya sebagai HA atau ya mirip-mirip lah intinya. Dan hipotesis nol ini harus menyatakan dengan pasti nilai parameter. H0 ditulis dalam bentuk seperti persamaan. Sedangkan hipotesis alternatif H1 atau H1 dapat memiliki beberapa kemungkinan. H1 ditulis dalam bentuk kurang dari, lebih dari, atau tidak sama dengan. Nah, pada beberapa buku dijumpai bentuk penulisan H0 yang disesuaikan dengan bentuk H1, seperti H0 kurang dari titik jika H1 lebih dari titik, yang menyatakan kalau H0 kurang dari sebuah pernyataan jika H1 lebih dari sebuah pernyataan. Contohnya seperti jika mengganti pernyataannya dengan sesuatu seperti itu. Nah, untuk yang lanjutannya itu ada H0 lebih dari jika H1 kurang dari. Lebih dari sama dengan H0 lebih dari sama dengan jika H1 kurang dari. Untuk yang sama dengan H0 itu bakal diterima jika H1
tidak sama dengan H0 itu sama dengan sebuah pernyataan jika H1 tidak sama dengan sebuah pernyataan. Contohnya seperti itu. Dan ada catatan di sini bahwa pada beberapa jurnal penelitian, hipotesis kadang tidak ditulis sebagai H0 atau H1. Contoh, jika sebuah sistem lama pendaftaran ulang secara manual, rata-rata waktu yang dibutuhkan adalah 50 menit, kita akan menguji pendapat para staf PSA pada contoh sebelumnya. Maka hipotesis awal dan alternatif yang dapat kita buat adalah H0 itu adalah H0-nya itu adalah 50 menit. Atau H0 itu adalah nilai awal yaitu 50 menit. Nah, untuk H0 H1 ada alternatifnya yaitu adalah di bawah 50 menit. Karena staf PSA berharap waktu yang dibutuhkan lebih cepat jika menggunakan sistem online atau H0 itu atau H0 nilainya itu adalah lebih besar dari 50 menit. Sistem baru yang dimana artinya sistem baru tidak lebih cepat dari sistem lama. Sementara alternatifnya sistem baru lebih cepat. Jadi H1-nya itu adalah kurang dari 50 menit. Bentuk H0 menyesuaikan dengan bentuk H1. Keputusan menerima H0 yang benar atau menolak H0 yang salah, keputusan benar sebalik H0 yang salah, keputusan benar sebaliknya keputusan menerima H0 yang salah atau menolak H0 yang benar. Keputusan salah, kesalahan sama dengan error atau sama dengan error atau sama dengan galah. Ada dua jenis kesalahan. Satu, penolakan hipotesis 0 yang benar. Galah jenis 1 dinotasikan sebagai alfa. Alfa juga disebut taraf nyata uji. Yang kedua, penerima hipotesis 0. H0 yang salah, penerimaan hipotesis 0 yang salah. Galah jenis 2 dinotasikan sebagai beta. Prinsip pengujian hipotesis yang baik meminimalkan nilai alfa dan beta. Ya, itu sekian dari saya. Terima kasih. Nama saya Raja Emanuel Santo dan saya akan menjelaskan tentang hipotesis alternatif dan nol. Hipotesis nol dilambangkan dengan HO dan hipotesis alternatif dilambangkan dengan H1 atau HA. Hipotesis nol adalah hipotesis yang harus diuji. Hipotesis nol ini tidak melibatkan data. Jadi, hipotesis nol ini harus diuji agar bisa diterima atau akan bisa ditolak. Nah, hipotesis alternatif ini isinya itu menentang dari hipotesis nol. Jadi, hipotesis nol dan alternatif ini saling berlawanan. Jadi, jika ada terjadinya penyimpangan atau perbedaan antar dua variabel, maka hipotesis nol ditolak, sedangkan hipotesis alternatif dapat diterima. Sebaliknya, jika hipotesis nol diterima, maka hipotesis alternatif akan ditolak. Nah, ini adalah contoh dari hipotesis alternatif dan nol. Pertanyaannya adalah bagaimana tingkat kepuasan pelanggan terhadap layanan perusahaan gizi tahun 2023? Hipotesis nolnya adalah tidak ada peningkatan yang signifikan dalam tingkat kepuasan pelanggan terhadap layanan perusahaan gizi tahun 2023. Sedangkan hipotesis alternatif yang berlawanan dengan hipotesis nol ini adalah tingkat kepuasan pelanggan terhadap layanan perusahaan gizi tahun 2023 cenderung tinggi. Halo, perkenalkan saya Michael Ivan yang akan menjelaskan tentang pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis adalah cara untuk membuat keputusan berdasarkan data. Pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan satu arah dan dua arah. Pengujian hipotesis satu arah adalah pengujian hipotesis yang dilakukan jika kita hanya ingin mencari tahu pada satu sisi perbedaan. Misalnya kita ingin mencari tahu apakah rata-rata nilai ujian mahasiswa lebih besar atau lebih kecil dari nilai tertentu yang sudah diberikan. Sementara pengujian hipotesis dua arah adalah pengujian hipotesis yang digunakan ketika kita tidak punya dugaan khusus tentang arah perbedaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengujiannya. Dalam pengujian hipotesis satu arah, H0 dapat dituliskan dalam persamaan sama dengan, atau lebih besar sama dengan, atau bisa juga dengan lebih kecil sama dengan. Jika kita menggunakan penulisan H0 lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan,
maka kita juga harus melihat pada H1 yang ingin diketahui. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengujian hipotesis dua arah. H0 dalam pengujian hipotesis dua arah ditulis dengan persamaan sama dengan, dan H1-nya ditulis dengan pertidaksamaan. Di sini saya memiliki beberapa contoh soal. Pada contoh soal yang pertama, kita diminta untuk menguji hipotesa bahwa gaji pegawai per bulan lebih dari 1 juta. Maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa H1-nya lebih besar daripada 1 juta dan H0-nya kurang dari sama dengan 1 juta. Begitu juga sebaliknya. Jika diminta menguji hipotesa bahwa gaji pegawai per bulan kurang dari 1 juta, maka H1-nya kurang dari 1 juta dan H0-nya lebih besar sama dengan 1 juta. Contoh nomor 2, kita ingin menguji hipotesa selisih rata-rata nilai mahasiswa kelas A tidak sama dengan mahasiswa kelas B. Dari pernyataan tersebut tidak diketahui bahwa rata-rata kelas A dan B lebih besar atau lebih kecil, maka H1-nya dapat dituliskan sebagai A tidak sama dengan B, dan H0-nya A sama dengan B. Contoh lagi untuk pengujian dua arah. Jika kita ingin mengetahui apakah rata-rata berat badan mahasiswa berbeda dari 60 kg, bisa lebih besar dan lebih kecil. Dalam pengujian dua arah, kita akan menguji kedua kemungkinan tersebut, sehingga kita dapat menulis H0-nya sebagai rata-rata berat badan sama dengan 60 kg, dan H1-nya sebagai rata-rata berat badan kurang tidak sama dengan 60 kg. Terima kasih. Langkah-langkah pengujian hipotesa. Yang pertama, kita harus menentukan H0 dan H1. Yang kedua, menentukan statistik uji, Z atau T. Yang ketiga, menentukan arah pengujian, 1 atau 2. Yang keempat, taraf nyata pengujian. Yang kelima, ada menentukan nilai titik kritis atau daerah penerimaan dan penolakan H0. Yang keenam, mencari nilai statistik hitung. Dan yang terakhir, menentukan kesimpulan. Uji hipotesis rata-rata sampel besar. Ketika jumlah data lebih dari sama dengan 30 atau sigma merupakan varians dari populasi diketahui, kita menggunakan uji kedua, di mana uji 2 H0 atau hipotesis awal adalah mu sama dengan mu 0, kemudian nilai uji statistik dihitung dari Z sama dengan X per min mu 0 per sigma per akar N. Kemudian untuk H1 atau hipotesis tidak diuji untuk tes satu arah menggunakan mu kurang dari mu 0 atau mu lebih dari mu 0. Untuk uji dua arah menggunakan mu tidak sama dengan mu 0 dengan wilayah kritis seperti yang tertera pada tabel. Untuk contoh soalnya, dari 100 nasabah bank, rata-rata melakukan penarikan $495 per bulan melalui ATM, dengan simpangan baku sama dengan $45. Dengan taraf nyata 1%, ujilah apakah rata-rata nasabah menarik melalui ATM kurang dari $500 per bulan, dan apakah rata-rata nasabah menarik melalui ATM tidak sama dengan $500 per bulan. Jawabannya diketahui. X per sama dengan 495, mu 0 sama dengan 500, S sama dengan 45 yang merupakan simpangan baku, alfa sama dengan 1% dan N sama dengan 100. Hipotesis awal, mu sama dengan 500 atau mu lebih dari sama dengan 500. H1 mu kurang dari 500 yang menunjukkan uji satu arah. Statistik uji Z karena sampel lebih besar atau lebih dari 30. Arah ujinya yaitu satu arah. Taraf ujinya alfa
menggunakan alfa 1% sesuai contoh di soal di mana 1% sama dengan 0,01. Wilayah kritisnya sesuai tabel, diambil Z. Z minus alfa di mana Z kurang dari minus Z 0,01. Kemudian kita bisa cek tabel Z, maka diperoleh Z kurang dari 2,33. Z kurang dari minus 2,33. Uji hipotesis rata-rata sampel kecil, di mana sampel kecil N kurang dari 30 dan sigma tidak diketahui, kita akan menggunakan uji T, di mana hipotesis awal uji T adalah mu sama dengan mu 0 dengan statistik uji adalah T sama dengan X per min mu 0 per S per akar N, di mana H1 masih sama dengan sebelumnya. Untuk satu arah gunakan mu kurang dari mu 0 atau mu kurang mu 0, dan uji dua arah gunakan mu tidak sama dengan mu 0 dengan wilayah kritis seperti pada tabel. Contoh soalnya, seorang job specialist menguji 25 karyawan dan mendapatkan bahwa rata-rata penguasaan pekerjaan kesekretarisan adalah 22 bulan dengan simpangan baku yaitu 4 bulan dengan taraf nyata 5%. Ujilah apakah rata-rata penguasaan kerja kesekretarisan tidak sama dengan 20 bulan atau apakah rata-rata penguasaan kerja kesekretarisan lebih dari 20 bulan. Diketahui X per sama dengan 22, mu 0 sama dengan 20, S sama dengan 4, alfa sama dengan 5%, dan N sama dengan 25. Diketahui hipotesis awal mu sama dengan 20, hipotesis yang tidak diuji mu tidak sama dengan 20, di mana menunjukkan uji dua arah. Statistik yang diuji adalah uji T karena sampel kecil kurang dari 30 dan sigma tidak diketahui. Taraf pengujian alfa adalah 5%, di mana pada uji dua arah yang kita gunakan adalah alfa per 2. Sehingga yang digunakan 2,5% atau sama dengan 0,025. Wilayah kritisnya sesuai pada tabel terletak pada T kurang dari minus T derajat bebas, alfa per 2, di mana derajat bebas merupakan banyak data dikurangi dengan 1. Berarti 25 dikurangi dengan 21 yaitu 24. Kemudian cek pada tabel T berapa nilai untuk dengan derajat bebas 24. Alfa 25% diperoleh min 2,064. Sehingga wilayah kritis terletak pada T kurang dari minus 2,064 atau T lebih besar dari 2,064. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Patrick Gulsen. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uji hipotesis beda dua rata-rata. Di uji hipotesis beda dua rata-rata dibagi menjadi dua cara, yaitu pertama bisa menggunakan uji set, yang kedua menggunakan uji T. Uji set ini untuk digunakan sebagai sampel besar atau data lebih besar dari 30. Di sini kita bisa lihat rumusnya, yaitu rata-rata pertama dikurangi rata-rata kedua dibagi dengan simpangan baku rata-rata pertama dikurangi rata-rata kedua. Atau rumus kedua juga bisa digunakan. Kita lanjut yang ke kanan ya. Ini rumus bisa digunakan jika simpangan baku tidak diketahui dan hanya diketahui ragam atau S kuadrat. Kita lanjut ke sampel kecil. Di sini baru uji T digunakan atau rumus T atau tabel T.
Kita lanjut ke contoh soal ya. Dari 12 orang Jepang yang ditanyai diketahui rata-rata kebiasaan mereka minum 22 liter teh setiap bulan dengan ragam 16 liter. Sedangkan dari 10 orang Inggris yang juga ditanyai diketahui rata-rata mereka minum teh 26 liter setiap bulan dengan ragam 25 liter. Jika ragam kedua populasi sama tapi tidak diketahui, ujilah apakah rata-rata kebiasaan minum teh seluruh orang Jepang dan seluruh orang Inggris sama. Gunakan taraf nyata 5%. Lanjut, kita langsung jawab. Yang pertama, kita tulis dulu yang diketahui. Yang pertama, N1 10 orang atau 10 data, N2 12 orang. Di sini N1 merupakan orang Inggris dan N2 merupakan orang Jepang. Terus kita lanjut ke DB atau diagram bebas. Diagram bebas itu mudah saja. Data pertama ditambah data kedua dikurangi jumlah data, kita ambil 20. Terus diketahui juga tadi rata-rata pertama atau rata-rata minum teh orang Inggris yaitu 26 liter dan Jepang 22 liter. Di sini ragamnya 25 liter dan ragamnya Jepang 16 liter. Cara pertama kita identifikasi dulu H0 dan H1-nya. Karena di sini D0 sama dengan 0, maka H0 itu mu1 sama dengan mu2 dan H1 merupakan mu1 tidak sama dengan mu2. Statistik uji yang kita gunakan yaitu T karena data atau N itu lebih kecil sama dengan 30. Jadi tergolong sampel berukuran kecil. Maka menggunakan uji T. Arah pengujian menggunakan uji dua arah karena di sini H1 atau alternatif merupakan mu1 tidak sama dengan mu2. Maka arah pengujian digunakan dua arah. Kita lanjut ke tahapan yang keempat. Kita cari tahu dulu taraf nyata pengujiannya atau alfa. Tadi juga udah diketahui di soal yaitu 5% atau 0,05. Terus tahap berikutnya yaitu daerah penolakan atau H0. Di sini kita bisa ambil angka melalui tabel T. Lalu setelah kita tahu daerah di mana H0 ditolak yaitu sekitar lebih kecil dari minus 2,086 dan lebih besar dari 2,086. Sehingga kita lanjut ke statistik hitungnya. Di sini kita gunakan rumus ragam gabungan, S2 kuadrat gabungan. Kita masukkan angka-angkanya terlebih dahulu yang sudah kita ketahui. Tadi N1 sejumlah 10 dan N2 sejumlah 12. Lalu dikalikan dengan ragamnya, terus dikuadratkan. Dibagi dengan N1 tambah N2 dikurangi 2. Lalu setelah itu kita dapat mendapati angka 20,05. Setelah itu kita mau menghilangkan kuadrat di S. Maka hasil tadi di akar menjadi 4,477. Setelah itu kita masukkan rumus T, di mana 26 ini merupakan di sini itu rata-rata pertama dikurangi rata-rata kedua dan dikurangi lagi DB-nya. Karena DB-nya 0, kita masukkan 0. Selanjutnya dibagi dengan 4,48, di mana ini pembulatan dari S gabungan. Dikalikan dengan akar 1/10. 10 ini N1 dan 12 ini N2. Kita dapatin 2,08. Oke, kita lanjut ke kesimpulannya. Kesimpulannya H0 diterima karena 2,08 ini tidak berada di range penolakan H0, di mana range yang tidak termasuk penolakan H0 yaitu lebih besar dari min 2,086 dan lebih kecil dari 2,086. Dan kesimpulannya, maka rata-rata kebiasaan minum teh orang Inggris dan orang Jepang tidak berbeda. Oke, kita lanjut ke uji satu proporsi sampel besar ya. Di sini sedikit berbeda, ada beberapa aspek baru. Kita menggunakan rumus ini ya, Z sama dengan di sini X merupakan banyaknya ukuran sampel dengan karakteristik tertentu, dan P0 merupakan proporsi, dan N merupakan banyaknya sampel. Di sini kita menggunakan mu ya, mu sama dengan P0. P. P di sini kita anggap sebagai proporsi yang mau kita uji, sedangkan P0 merupakan proporsi yang sudah diketahui atau proporsi awal. Dan ini daerah penolakannya jika memenuhi kategori ini. Oke. Kita lanjut ke contoh soal ya. Contoh soal di sini dari 330 mahasiswa yang dijadikan sampel, hanya 30 orang yang setuju kenaikan SPP dengan taraf nyata 1%. Ujilah apakah proporsi mahasiswa yang setuju kenaikan SPP tidak sama dengan 10%. Di sini diketahui jumlah data 330, maka itu tergolong data besar. Karena tadi kriteria data besar yaitu lebih besar dari 30. Maka kita menggunakan uji statistik Z ya. Di sini X tadi merupakan banyaknya ukuran sampel dengan karakteristik tertentu, yaitu sejumlah 30 orang. Proporsi awal yaitu 10%, bisa dijadikan 0,1, lalu Q0 0,9, dan alfa atau taraf nyatanya 1%. Seperti tadi, kita mulai dengan mengidentifikasi H0. H0 di sini merupakan Pi sama dengan 0,10, dan H1 Pi tidak sama dengan 0,10. Ini sesuai dengan soal ya. Mereka mintanya hipotesis alternatifnya seperti ini, tidak sama dengan 10% atau 0,10. Lalu tahap kedua yaitu statistik uji, merupakan statistik uji Z, uji dua arah karena tidak sama dengan ya. Taraf nyata pengujiannya yaitu alfa sama dengan 1%. Lalu dibagi dua. Kenapa dibagi dua? Karena ini uji dua arah, jadi
taraf nyatanya dibagi 2 menjadi 0,5% atau 0,005. Kita masuk ke wilayah kritik atau daerah penolakan H0. Di sini kita bisa melihat dari tabel set, dan daerah penolakan yaitu berkisar dari set lebih kecil dari minus 2,575 dan set lebih besar dari 2,575. Yaitu sekitar sini ya, sesuai gambarnya. Ini daerah penolakan H0, dan di antara itu merupakan daerah penerimaan H0. Kita lanjut ke nilai statistik uji. Kita menggunakan rumus yang seperti di awal tadi, yang ini. Kita masukkan ke statistik uji ini. Kita masukkan seperti tadi, X tadi banyaknya ukuran sampel dengan karakteristik tertentu, P0 proporsi, dan N banyaknya sampel. Sesuai yang diketahui tadi, kita masukkan saja. Kita dapat angka minus 0,550. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. 0,550 ini, minus 0,550 ini, kita bisa bulatkan atau ambil dua angka di belakang koma, karena ini terlalu panjang ya. 0,550 sekian, kita bisa ambil 0,55, itu berada di dalam daerah H0. Karena tidak memenuhi daerah penolakan H0, berarti dia berada di tengah-tengah sini. Ya. Jadi, kesimpulan yang bisa diambil, yaitu proporsi mahasiswa yang setuju kenaikan SPP masih sama dengan 10% atau 0,10. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.